فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa aminu ala wahyi wa muballighun nasi syar'ah. Ma taraka khairan illa dallal ummata 'alaih wa la syarran illa hadzaraha min. Wa salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira ma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha hebat, Maha agung, akan menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Baik sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang kecil, ataupun sesuatu yang besar. Baik penciptaan yang ada di kedalaman lautan ataupun di dalam kedalaman bumi, ataupun pula penciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, luasnya langit Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala dan hinanya diri kita sendiri. Begitu lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala bantu kita, bimbing kita untuk selalu menjadi hamba-hamba yang beriman kepadanya, untuk selalu menjadi hamba-hamba yang selalu bermanfaat bagi kaum muslimin dan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, faedah, ataupun dalam artian cara-cara kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak. Amat sangat banyak. Yaitu salah satunya adalah apa yang kita rasakan pada tahun ini, tahun kedua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan cobaan kepada kita semua dengan makhluk yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang mana membuat kita khawatir, takut, was-was, tidak tenang. Maka pada saat itulah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebesarannya. Mungkin selama ini kita banyak lalainya, mungkin selama ini kita tidak memaksimalkan kesempatan dan kesehatan yang kita miliki untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita gunakan dalam rangka memahami dan menambah wawasan kita akan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar dan memunculkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita semua sebagai cobaan dan ujian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Isra ayat 59. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya menunjukkan kehinaan, begitu lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun." Siapa yang mampu menghalangi kami, menghalau kami untuk mengutus tentara-tentara kami ataupun ayat-ayat kauniyah penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mampu? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus air, yang air tersebut pada hakikatnya mendatangkan kenikmatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala utus air tersebut untuk meluluh lantahkan, menghancurkan, membumi hanguskan manusia dan ada apa saja yang ada sekitarnya, yaitu tsunami. Siapa yang bisa
menghalangi datangnya air yang sangat besar tadi dari lautan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menahannya. Bahkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bersatu padu untuk menahan utusan Allah Subhanahu wa taala, tentara Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin bisa menghalanginya. Dan yang lainnya, yaitu adab-adab yang lainnya. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Illa an kadzdzaba bihal awwalun, kecuali umat-umat sebelum kalian, umat-umat sebelum kita. Yang mana mereka tidak meyakini, mengimani akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah ciptakan, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala utus, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dari kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Mereka dustakan. Mereka tidak yakini. Mereka tidak imani. Tidak membuat mereka beriman, tidak membuat mereka Islam. Mungkin kita saat ini yang kita benar-benar mendapatkan nikmatnya Islam dan iman, melihat mukjizat, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur dan mengutus tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyahnya. Kemudian kita melihat tanda-tanda tersebut di zamannya Nabi Lut, di zamannya Nabi Saleh, di zamannya Nabi Musa dan yang lain-lainnya. Pasti kita akan semangat dan semakin meningkat kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita insyaallah ta'ala. Kenapa? Karena sangat-sangat jelas dan nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan mukjizat para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Tetapi ada saja sebagian mereka yang tidak yakin, mendustakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini, mengimani, menerima dakwah para nabi dan para rasul. Begitu hinanya mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala macam bentuk penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Wa ataina tsamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan kebesaran Allah, kehebatan Allah dalam mengutus tentara-tentaranya, ayat-ayat kauniyahnya yang tidak akan mungkin satu makhluk pun ataupun seluruh makhluk menghalangi azab yang Allah Subhanahu wa taala utus dan Allah kirim. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas dan telah mengutus tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud. Wa ataina tsamudan naqah. Allah karuniakan kepada Tsamud sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sebagai tanda kenabian seorang Nabi Saleh kepada kaumnya agar mereka yakin sebenarnya. Tetapi mereka tidak mengimani. Yaitu Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan mereka, yang mana mereka meminta kepada Nabi Saleh untuk mengeluarkan onta dari batu. Mengeluarkan onta dari batu, sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan nalar logika manusia. Tidak masuk di akal. Dan mereka berjanji untuk beriman kepada Nabi Saleh dengan syarat tadi, asal onta tersebut keluar dari batu. Sudah pada dasarnya, sudah di awal mereka sebenarnya memang betul-betul tidak beriman. Itu hanya saja permainan belaka, hanya sekedar bermain-main dari dakwah Nabi Saleh. Yang mana mereka betul-betul tidak meyakini dan tidak menerima dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan doa Nabi Saleh, yaitu mengeluarkan onta dari batu. Keluarlah onta tersebut. Nah, itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Tuhannya Nabi Saleh, yaitu Allah Azza wa Jalla. Seharusnya mereka beriman karena tidak ada satupun makhluk yang mampu mengeluarkan onta dari batu, binatang dari batu. Mustahil. Dan tidak ada yang mustahil dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka beriman, ternyata tetap tidak beriman. Fadhalamu biha, akhirnya dibunuh si onta tadi.
Nah, ini bentuk kedustaan umat-umat sebelum kita yang tidak meyakini akan kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut, wa manursil bil ayati illa takhwifa. Ini yang jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita rasakan saat ini ataupun nantinya. Yaitu tidaklah kami mengutus ayat-ayat kauniyah, yaitu bala tentara kami, kecuali akan mendatangkan rasa takut kepada yang mengirim tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat kita untuk belajar agama, semakin semangat kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini, cobaan ini atau ujian ini, sehingga kita betul-betul merasakan ketentraman, kenyamanan hidup, ketenangan batin dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa lama ataupun sudah 1 bulan lebih kita tidak berjumpa untuk membahas tentang kitab kita tentang akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua pada kesempatan kali ini untuk bertatap muka lagi dalam rangka thalabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sesuatu yang amat sangat penting dalam kehidupan seorang muslim ataupun muslimah untuk menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, kepribadian yang baik dan luhur. Langsung saja, kata pengarang setelah kita terakhir membahas tentang kejujuran dan ditutup dengan kisah dari Al-Imam Bukhari, kejujuran Al-Imam Bukhari dalam mengambil hadis dari para gurunya.